Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia, dan di video kali ini saya akan sharing ya pengalaman saya trading seputar trading cryptocurrency, dan topik yang akan saya bahas kali ini adalah kecanduan trading ya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman mungkin merasakan hal yang sama ya. Saya dulu juga pernah mengalami yang namanya kecanduan trading ya. Jadi pengennya trading terus. Bahkan saya sempat ada di momen yang cukup kritis ya teman-teman, bahkan sampai nggak bisa tidur kalau nggak liatin chart ya. Nah, jadi untuk trader pemula mungkin banyak yang mengalami hal seperti ini ya, pengen trading terus, bahkan sampai tidak bisa tidur seperti saya ya dulu ya. Nah, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa lepas dari kecanduan tersebut teman-teman. Dan berikut akan saya share bagaimana cara saya agar mengurangi kecanduan trading ya. Nah, sebelum kita menghilangkan kecanduan trading ini, mungkin kita harus pelajari dulu faktor-faktor apa yang menyebabkan kita ini kecanduan trading ya teman-teman. Nah, setelah saya pikir-pikir ya, dulu saya kecanduan itu ada beberapa hal yang menyebabkan saya kecanduan, antara lain ya, yang pertama yaitu untung yang besar dalam sekejap itu nggak terlupakan ya, jadi pengen untung terus. Dan yang kedua adalah rugi besar dalam sekejap, itu juga tak terlupakan dan bikin kecanduan. Yang ketiga yaitu adalah volatilitas atau naik turunnya harga kripto yang terlalu besar dan tidak ada jadwal liburnya ya. Nah, ini merupakan keuntungan dan kerugian juga ketika kita bisa trading 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan kapan saja. Itu artinya ketika kita punya aset kripto, nilainya akan terus bergerak ya, naik dan turun. Dan ketika jumlahnya itu besar ya, melebihi kemampuan kita, maka kita akan berusaha dan sebaik mungkin untuk selalu memantau aset kita itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau nilainya besar, misalkan Bitcoin dan mayoritas aset kripto turun ya, itu kan aset kita turun ya. Nah, secara psikologis tentu saja kita akan merasa sedih karena aset kita turun, dan kadang kalau tidak terkontrol kadang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti jual paksa tanpa analisa ataupun lain sebagainya ya. Jadi suka diutak-atik lah. Nah, perasaan sangat senang dan perasaan sedih itu bercampur menyebabkan kita menjadi kecanduan ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, kadang saya berpikir kalau saya trading itu sudah bukan cari untung lagi ya. Pada waktu itu yang saya cari adalah sensasi dari tradingnya ya. Jadi dapat untung yang besar senang sekali, dan ketika rugi besar sedih ya, seperti itu. Jadi senang sedih setiap hari seperti itu, bahkan merasa tidak punya kehidupan lain selain trading ya. Nah, jadi akhirnya saya pada suatu ketika saya bisa keluar dari kecanduan tersebut ya. Ada beberapa hal yang saya lakukan yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang saat ini juga kecanduan trading kripto ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi fokus saya sehingga saya bisa keluar dari kecanduan trading tapi tetap trading bahkan sampai sekarang ya teman-teman. Dan ini khusus untuk trading ya, trading jangka pendek. Kalau invest di kripto seperti Bitcoin, Ethereum itu kan bagusnya kita nggak usah lihat chart ya. Jadi kita lakukan pembelian menggunakan DCA misalkan, ya kita terus aja beli setiap bulan tanpa memperhatikan chartnya ya. Nah, jadi untuk trading jangka pendek ini cukup penting agar kalian tidak kecanduan trading ya. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan di awal ya, untuk apa profit yang akan kalian dapatkan dalam trading ya. Nah, ini cukup penting karena ketika kita menetapkan tujuan kita, misalkan sebagai contoh untuk membangun rumah ya, ataupun renovasi rumah, atau bisa untuk membeli tanah, jadi goal kalian untuk trading itu jelas ya. Misalkan sebagai contoh tadi,
ketika saya sudah untung segini, saya mau beli rumah seperti itu. Jadi pada saat saldo kalian sudah senilai dengan nilai yang ingin kalian beli, maka secara otomatis tanpa ragu lagi kalian akan langsung mengambilnya dan merealisasikan keuntungannya ya. Tidak hanya menikmati keuntungan dalam bentuk angka di akun trading kalian ya. Jadi saya juga sempat berpikir kadang keuntungan dan kerugian yang saya dapat hanya saya nikmati di dalam akun ya. Nah, sampai pada akhirnya saya review lagi, ternyata beberapa keuntungan memang harus direalisasikan teman-teman. Dan yang kedua adalah lakukan recap atau evaluasi setiap bulan ya. Nah, misalkan kalian adalah trader jangka pendek ya. Trader jangka pendek, misal modal 1000 sebagai contoh, dan di bulan depannya menjadi 1300 seperti itu ya. Kalau saya pribadi lebih baik kalian ambil yang 300 ya, direalisasikan, jangan diamkan terus di akun ya. Jadi ambil 300, tetapkan modal tiap bulannya misalkan 1000. Nah, itu untuk trading jangka pendek ya. Lalu yang ketiga, untuk menghindari kecanduan trading ini, coba ciptakan kesibukan yang lain teman-teman ya. Jadi dengan kesibukan yang lain ini kita bisa mengurangi waktu kita di depan chart misalkan ya, mengurangi waktu kita untuk memantau pergerakan harga ya, karena yang berlebihan tentu saja kurang bagus. Coba cari kesibukan lain yang lebih mungkin produktif daripada kalian selalu mantengin chart terus menerus ya. Nah, itu dia 3 tips yang mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang mengalami kecanduan trading ya, sama seperti saya dulu. Dan sampai saat ini saya gunakan 3 tips tadi dan lumayan berhasil ya untuk diri saya sendiri. Dan saat ini memang saya masih trading ya, tapi untuk trading itu sendiri sudah punya waktunya, jadi tidak addicted lagi seperti dulu. Dan untuk teman-teman yang nabung kripto ya, nabung Bitcoin, Ethereum ya, misalkan sebisa mungkin pisahkan saldo investasi kalian dengan saldo tradingnya, karena ketika itu jadi satu, maka secara otomatis kalian akan menjadi sering lihat estimasi aset ya. Nah, itu kadang merusak psikologis kalian dan kadang bisa melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Oke, itu saja untuk sharing video kali ini tentang kecanduan trading ya. Jika kalian suka video tentang sharing seperti ini, jangan lupa like ya, dan share ke teman-teman kalian yang lagi trading crypto juga. Dan untuk next video kalian bisa request di kolom komentar. Dan thank you guys sudah mengikuti channel Bitcoin Indonesia ini. Nggak terasa ya, sudah hampir 50.000 subscriber. Sebenarnya tidak ada bayangan untuk ataupun target saya bakal punya berapa subscriber. Channel ini saya bikin hanya untuk referensi diri sendiri sebenarnya di awal. Tapi thank you sudah diapresiasi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.